Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Book Warrior. Kita berada di Bazar Buku Cangkir Pustaka, dan kita sudah bersama dengan Kak saja ya panggilnya. Siap. Kak, Mbak, oke semua. Kak Gita Anggrera ini, Yap. Kak Gita Anggrera ini karena beliau ini, beliau berat banget ini. Berbagai latar belakang, dipanggil Kak otomatis sebagai aktivis literasi. Siap. Kalau dipanggil Bu sebagai pendidik di Ya. perguruan tinggi Ya, atau benar kampus. sekali. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masnya gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita harus selalu sehat. Ya, apalagi Dan zaman sekarang. semangat, betul. Meskipun besok mau terbang ke Jakarta kan pasti Ya. dicolok sana sini kan. Ya, benar sekali. Harus tetap sehat. Sehat insya Allah. Kita ngobrol soal literasi ya. Kebetulan Kak Gita base-nya atau live-nya di Kota Waringin Timur, Sampit. Ya, benar. Kita bahas tentang kegiatan para aktivis. Wah, aktivis berat nih, tapi ada aktivis literasi, pegiat literasi. Biar literasi. Boleh diceritakan dong kegiatan sekarang yang lagi atau jadi fokus kawan-kawan di pegiat literasi Sampit khususnya seperti apa gitu. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gita Anggraini. Di Sampit itu saya sehari-hari menjadi tenaga pengajar di STKIP Muhammadiyah Sampit. Ibu dosen. Siap. Nah, di luar itu saya bersama suami itu kita itu punya satu visi, satu misi, punya kesamaan, yaitu dari kuliah. Mungkin sebelumnya di episode sebelumnya ya pernah ngisi juga nih di Cangkir Pustaka, di podcastnya Cangkir Pustaka. Yes. Kita punya kesamaan visi sama misi. Waktu kuliah itu memang kita dipertemukan oleh buku. Dipertemukan oleh buku, kemudian dekatnya karena buku, dan ngobrol seringnya itu ngobrolin buku. Bahkan di Surabaya itu dulu kalau misalnya kita biasa ya anak muda jalan gitu ya, jalannya kita ke pameran buku, ke kayak ke Togamas nyari-nyari buku murah gitu. Kalau ngeditnya ke toko buku ya? Ya gitu. Ini romantis atau keren sih kayak gini nih? Ngeditnya ke toko buku gitu. Bahkan dulu PDKT-nya itu ya lebih banyak ke diskusi ya. Wow. Lebih banyak ke diskusi berbagai macam hal termasuk buku. Ini keren. Kayak Mas Asli Anwar keren. sama Mbak Ani juga lah. Iya, seperti ownernya sini Pak Direktur sama Bu Direktur Iya, itu. sama Bu Der dan Pak Der. Iya. Iya. Dari buku menjadi satu. Dari buku. Nah, bahkan pertama kenalnya itu kita ngomong tulisan sebenarnya. Ngomong tulisan, nah akhirnya berlanjut karena sama-sama punya buku, suka buku. Suami saya, Mas Oktav itu sudah koleksi buku dari zaman kuliah. Kuliah. Kemudian sampai sekarang begitupun dengan saya, walaupun kita punya tipe bacanya yang berbeda. Kalau suami saya tipe bacanya lebih ke ilmu-ilmu sosial ya, Betul. ilmu sosial, politik, pemerintahan dan lain-lain. Nah, kalau saya lebih suka tipe bacanya seperti sastra. Kemudian karena saya di jurusannya pendidikan Islam, kemudian juga di kuliahnya juga di UIN ya, jadi bacanya ke arah sana. Nah, itu kemudian disatukan. Nah, kemudian kita itu punya banyak, akhirnya punya koleksi buku banyak. Nah, Dengan berbeda tipe genre ya? Ya, dengan genre yang berbeda. Nah, kemudian kita mikir buku yang kita punya ini kalau hanya kita yang mengkonsumsi itu nggak bermanfaat bagi orang kan. Nah, kebetulan juga dosen-dosen saya itu sering cerita kalau di luar negeri itu punya buku itu sering disumbangin ke perpustakaan, buka perpustakaan seperti misalnya Pak Habibie juga punya perpustakaan pribadi karena dari hobi membaca. Nah, akhirnya kita punya cita-cita ingin punya perpustakaan pribadi. Pengen punya perpustakaan pribadi. Nah, sekarang sudah terwujud. Nah, sudah terwujud, tetapi memang
kita belum punya tempat yang representatif untuk dikunjungi orang, masih di rumah gitu. Nah, jadi sementara Bukunya rapi atau berantakan? rapi tapi sekarang lagi berantakan. Kalau Einstein itu katanya semakin berantakan semakin bagus. Ya, semakin berantakan semakin Menggambarkan bagus. isi kepala berantakan berarti banyak yang dipikir. Ya, Kalau rapi kurang bagus. kalau rapi kan biar enak milih aja gitu. Oh, iya, Tapi betul. kayaknya sekarang lagi berantakan karena saya lagi sedang studi juga. Iya, kan. iya. Nah, kemudian kita bikin ini aja yuk, media sosial untuk sharing tentang buku-buku kita yang kemudian bisa dipinjem sama orang lain. Nah, sementara ini yang masih banyak pinjem itu dari kalangan mahasiswa, kemudian dari orang-orang terdekat saja karena pernah ada yang DM kita di Instagram itu boleh berkunjung nggak, kemudian apa namanya, sambil ngerjakan tugas. Nah, masalahnya kita belum punya tempat yang representatif. Ya, Memang kita sudah arahnya mau punya rencana ke arah sana. Minimal untuk tempat nongkrong bareng ya, kongko-kongko bareng. Tempat nongkrong bareng, kemudian Small discuss, sharing session gitu. Oke. bener. Dan kemudian dari sana, kemudian dari yang kita pengen minjamin buku kita, kemudian berkembang ke kita harusnya punya platform literasi gitu. Iya. Nah, beberapa waktu ini kita sering kayak mengadakan diskusi live Instagram tentang literasi dan bincang buku. Tapi ngomong-ngomong soal pinjam-pinjam buku, kalau seperti saya pinjam buku, saya ada prinsip kurang bagus kayaknya. Nggak boleh Tapi dibalikin. bagus. Iya. Pasti pernah dengar. Ya, Karena dua buku pasti. kalau pencinta buku pasti tahu itu ya. Orang paling bodoh itu yang minjem buku Itu dibalikin dia. gitu. Ya, itu sangat Saya mau terkenal. Ya, awalnya gitu juga sama suami ini apa namanya, bisa nggak dibalikin orang, tapi kalau kita mikir gitu nanti kita nggak share buku yang kita Betul. punya, kemudian siapa tahu buku yang kita punya itu sangat berarti bagi orang dan orang susah untuk mengaksesnya. Betul. Sisi Karena- amalnya di situ iya. mungkin lah ya. Karena memang ada beberapa buku yang memang agak susah didapatkan dan harganya lumayan mahal bagi mahasiswa. Karena kita punya pengalaman ya selama jadi mahasiswa, baik saya ataupun suami saya, karena kita bukan dari keluarga yang berada ketika Betul, kuliah, itu harga buku mahal kan. Betul. Kadang kita itu mau beli buku itu udah dipegang, ngecek harga gitu, terus Hitung-hitung lagi ya. hitung lagi, ditaruh, pergi gitu. Betul. Nah, jadi kita ingin berbagi mahasiswa yang susah untuk mendapatkan buku bisa pinjam di kita. Yes. Memang untuk sekarang jumlah buku itu di rumah itu mungkin ada sekitar ada 1000-an eksemplar ada ya. Eksemplar atau judul buku? Judul buku ya. Kalau ya. eksemplarnya Ya, kan ya. ada 1 ada 2 begitu. Sekitaran, Wow. dan itu belum kita jangka panjang, itu memang masih banyak yang harus dikerjakan, menyediakan tempat, kemudian bikin apa namanya, sistemnya gitu. Saya kalau ngebayangin punya 1000 judul buku itu kepala saya pasti gatal gitu. Pengen nulis. Pengen Pasti. Karena kalau semakin banyak ini, kalau misalnya kurang hobi nulis, jatuhnya ke sharing session, ke ngobrol, ke discuss, gatal pasti kepala. Iya. Bener nggak ya? Iya benar. Oke. Makanya kemudian kita melahirkan ada beberapa buku. Ini buku yang tadi yang di episode sebelumnya Ya, dipromosikan, salah betul, satu betul. buku kita. Itu bukunya Bung Oktav, Ya, sang mantan pacar. ya sekarang jadi suami. Sekarang jadi suami. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini Kak, selain Kak Gita sama Bung Oktav sebagai pegiat literasi juga, ada komunitas atau kawan-kawan yang lain nggak di Sampit yang bikin gerakan sama atau movementnya sama di bidang literasi gitu? Di bidang literasi sebenarnya ada beberapa. Literasi itu kan sebenarnya sangat luas ya, nggak hanya cuma baca ataupun menulis. Baca, tulis gitu. Literasi itu sangat luas. Misalnya saja baru-baru saja ini kita namanya ada komunitas Uluh Tabela Paduli Bahasa Itah. Wah, ya, Itu adalah komunitas untuk anak muda yang peduli terhadap bahasa Sampit. Nah, bahasa itu Bahasa kan lokal Sampit, bahasa iya, daerah Sampit ya. bahasa itu kan bagian dari dasar literasi ya, literasi bahasa. Nah, kemudian dari komunitas ini kemudian kita juga menulis beberapa buku, melahirkan beberapa buku yang kemarin juga kita kerjasama sama Cangkir Pustaka juga. Itu diantaranya ngajak teman-teman anak muda nih di Sampit untuk menuliskan pengalaman mereka tentang bahasa Sampit, kemudian kita terbitkan. Semacam antologi gitu. Ya, antologi. Kumpulan cerpen gitu ya. Kumpulan tulisan mereka Betul. tentang bahasa Sampit.
kita terbitkan di sini juga. Kemudian ada data-data tentang bahasa Sampit, kita terbitkan di sini juga. Itu sudah berjalan sejak tahun 2018. Berapa banyak buku yang sudah diterbitkan? Di Cangkir Pustaka, Baik oleh Kak Gita atau bersama sang suami, oke. bersama komunitas tadi? Kalau komunitas itu kita udah ada, selain buku juga ada artikel yang sudah kita publikasikan di jurnal nasional ya. Kalau untuk buku kita ada 2, kemudian ada Kamus Kurik Bahasa Sampit, kemudian juga ada buku ini. Kalau secara pribadi ada artikel yang diterbitkan di jurnal dan beberapa buku juga. Kalau nulis di koran, media massa? Ya sering juga kalau di Ini saya mau jualan ini. Radar Sampit ya, kalau di Sampit Ya, betul. Radar Sampit. Itu masih grup kita juga itu. Sebenarnya saya ada satu hutang nih di Cangkir Pustaka, nerbitin antologi cerpen saya. Antologi cerpen saya yang seharusnya terbit sudah September yang lalu-lalu karena saya masih menyelesaikan disertasi saya, ditunda dulu. Jadi ada antologi cerpen yang itu kumpulan tulisan saya dari zaman kuliah tuh, Zaman nulis bahula. dari zaman bahula yang dikirim kayak ke koran, Iya, terus iya. gagal terbit gitu. Betul dikumpuli, Ya, di ini harus lagi, tulis dikumpuli. lagi, betul. Menarik itu. Nah, saya penasaran nih sebagai pegiat literasi melihat dari berbagai data, mungkin dari berbagai selentingan masuk, literasi Indonesia atau minat baca Indonesia rendah, kalteng, belum lagi Kotim dan sebagainya. Nah, melihat hal-hal seperti itu gimana sih? Merasa panas nggak, kepancing nggak? Ini kok bisa gini sih gitu. Ya, kalau kata dalam beberapa data sebenarnya minat literasi atau membaca kita rendah itu ada beberapa hal ya, berdasarkan beberapa data. Yang pertama, kurangnya akses bacaan. Akses bacaan, fasilitasnya. Ya, akses bacaan terutama ke desa-desa. Terutama ke desa-desa. Kemudian Itu misinya Cangkir Pustaka. misinya itu Cangkir Pustaka saya juga. ketemu Pak Direktur Pak Anwar tuh paling sering itu dijual itu. Iya, paling sering ya. Kita mendekatkan akses. Ya, tapi memang itu dari beberapa yang saya ikuti, kegiatan yang saya ikuti termasuk sama Perpustakaan Nasional juga itu ya, akses bacaan. Aksesnya memang ya. Makanya kemudian Duta Baca sekarang Pak Bolagong itu kan dia sering mendekatkan bacaan itu ke daerah-daerah gitu. Perpustakaan keliling atau dengan iya. komunitas peduli pedalaman bahasa Iya, daerah benar, pokoknya benar. pelosok-pelosok lah ya, betul. Kemudian yang kedua memang perlu ada gerakan-gerakan yang menarik minat bacaan itu tidak hanya secara konvensional. Maksudnya harus lebih mendekatkan diri ke anak muda. Nah, anak muda sekarang kan Berada di mana ya harus ke sana. dekatnya di tentu saja Ini, sekarang media sosial ya. ke sini misalnya, ya, ke betul. situ. Nah, kita mendekatkan bacaannya ke sana, kemudian kita sharing lah pengalaman menarik kita dalam membaca, sehingga menarik mereka untuk mencari tahu menariknya baca di mana sih gitu. Betul. Nah, dalam konteks ini ya itu salah satu misi kita di Gitaf Library juga. Kurang puas baca e-book atau buku apa ini, ya cari buku fisiknya, Iya, tinggal gitu benar. aja ya, oke. Seperti itu. Fasilitasnya kurang, aksesnya kurang, meskipun punya semangat, ya nggak ada lagi. Tapi kalau ingat ya seperti yang Kak Gita ceritakan zaman dulu, saya juga sempat merasakan semangat ada, pengen punya buku, Di mana? ngitung duit lagi. Dulu gitu juga di mana? Sempat di Di Malang. Malang. Oh. Nyari bazar buku rak Ya. paling pojok yang 5 ribuan itu. Sanggupnya itu. Paling seneng itu kalau ada ini pameran buku ya. Iya, bazar buku Kalau kemarin. Malang, Surabaya itu pameran buku itu 5 kan ribuan. sering. Wah, luar biasa. Berarti dulu ini ya penggemar buku bajakan dong. Termasuk Bukan buku bajakan, kalau di Malang tembakan. ini jadi saya yang cerita nih. Ada kawasan khusus namanya Jalan Wilis di sana. Ya, Nah, itu bukan buku bajakan lah, buku second. buku second, tapi sebenarnya juga bajakan. Buku bajakan Surabaya itu ada namanya Jalan Semarang. Betul. Ya, Di Jogja juga ada rasanya di jalan apa. Jogja. Ya. Jadi Bahkan di karena online sekarang juga banyak tuh. Kemarin saya nyoba nyari-nyari buku lama kayak apa itu Mario Puzo dan sebagainya. Buset, banyak juga ya. iya,
di apa, kalau saya pernah sharing ke mahasiswa itu sebenarnya salah satu yang mereka punya minat baca tapi harga buku masih terbilang mahal ya, di Indonesia masih terbilang mahal. Nah, salah satu caranya memang itu, kita kalau nggak bisa beli buku pergilah ke perpustakaan kan? Betul, pinjam pinjam ke perpustakaan. Ada sering menggagas ini nggak Kak, misalnya kegiatan-kegiatan seperti diskusi bareng gitu, kalau di rumah tempatnya belum jadi masih disusun ke tempat lain gitu. Kita pernah diskusi buku bareng. Kalau di Sampit itu ada, tahu Taman Jelawat ya, pernah ya. Nah, pernah diskusi bareng di sana, asik itu di pinggir sungai, bareng sama mahasiswa, kemudian diskusi bareng. Kemudian yang akhir-akhir ini sering saya lakukan ya itu live Instagram, diskusi bareng buku gitu. Itu hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menarik minat baca anak-anak muda. Sebenarnya anak muda kita sekarang sudah banyak yang tertarik juga dengan bacaan. Pengaruh dari influencer di selebgram, namanya kalau seleb buku di Instagram itu kan Bookstagram, betul. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Ada tapinya? Tapinya? Kalau sekarang hobi baca dengan banyaknya media sosial, hobi baca status. Nah, itu. Hobi baca kepo status. Kepo. Kalau saya itu sering ngobrol-ngobrol. Iya, sekarang hobi baca semua anak muda. Oke, baca status. Baca status. Ngepoin story orang kan. Baca ini dan baca pikiran orang ya kali. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal pegiat literasi. Pengalaman tak terlupakan, entah itu pengalaman konyol, pengalaman kurang enak, atau pengalaman yang bahagia, ada nggak selama ini? Kalau saya, karena gini, ketika kita melakukan sesuatu itu karena kita cinta terhadap sesuatu itu, hobi, maka betul. Karena hobi itu bukan seperti sesuatu yang berat ya. Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Berbeda kalau kita melakukannya karena kita hanya ingin ingin dilihat orang, ingin gaya-gayaan aja, ingin gitu. Gaya-gayaan Tanpa passion itu ya, semuanya bisa. Harus pakai passion. Nah, sejauh ini melakukan kegiatan literasi itu ya karena saya cinta, karena saya suka, akhirnya semuanya menjadi membahagiakan gitu. Memang ini belum terlalu besar sih menurut saya, gerakan ini belum terlalu besar dan perlu untuk terus dikembangkan, tetapi langkah-langkah kecil ini akan menjadi langkah-langkah besar di kemudian hari. Saya belajar banyak dari Mas Anwar itu, Pak Direktur. Ya, saya belakangan sering ngopi sama beliau. Iya. Banyak nilai-nilai hidup ya. Aduh, luar biasa itu. Luar biasa. Saya ngeblank. Soalnya banyak buku, ada berapa itu di sini, berapa puluh ribu judul buku, bukan eksemplarnya, judul itu. Baca satu-satu apa enggak ngelupas itu kulit kepala saya. Ya. Pengalaman tak terlupakan tadi. Pengalaman tak terlupakan. Pengalaman lucu mungkin. Pengalaman lucu. Mau pergi ke suatu tempat, bahas buku, bukunya ketinggalan mungkin. Kurang lucu ya? Kurang lucu sih. Kalau pengalaman paling berkesan deh. Paling berkesan ya bisa berkenalan dengan banyak orang, bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Akhir-akhir ini saya berkolaborasi dengan teman-teman di Bandung. Wow, sampai sana juga di ya? Bandung ya, yang mereka sekarang ini kan musim nih, sejak pandemi ini musim para pendidik itu bikin podcast gini ya, betul. Podcast literasi, kemudian bikin YouTube channel gitu ya, bikin kemudian materi-materi pelajarannya. Ya, semuanya dijadiin konten. Nah, itu di sisi lain pandemi ini membuka banyak peluang orang untuk lebih kreatif dan literasi semakin dibicarakan. Literasi digital atau digitalisasi literasi, gimana sih? Literasi digital juga itu salah satu program pemerintah ya. Kemudian digitalisasi literasi juga. Karena literasi itu kan cakupannya sangat luas. Nah, termasuk membicarakan penulisan, kolaborasi menulis, itu kan sekarang
banyak sekali ya. Tak terbatas ruang dan waktu Iya, lagi tak ya. terbatas ruang waktu. Nah, salah satu yang paling mengesankan itu ketika kita punya visi misi yang sama dengan teman-teman yang bergerak di literasi juga, yang sama akhirnya kita punya kenalan yang lebih luas, kemudian teman-teman yang lebih banyak kenal masnya, kenal Mas Anwar, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman dari Bandung juga yang mereka giat untuk melakukan diskusi literasi. Jadi pengalaman paling menyenangkan itu adalah kita bertemu dengan orang-orang baru, kemudian kita mempunyai perspektif baru, mendapatkan values baru. Meskipun dari tujuan baru. akhirnya sama, dunia literasi ya, dan jualan buku tentunya. Iya, karena kan sekarang nanti saya itu diliriki Pak Anwar. Musimnya, ketawa di sana, musimnya kolaborasi ya, bukan kompetisi lagi. Nah, setelah pengalaman, kendala paling dirasakan selama menggiat literasi khususnya di Sampit, terkendala apa nih? Kendala yang paling dirasakan sulit waktu mungkin? Waktu, termasuk waktu ya, karena saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir juga. Salah satu kendalanya itu jadi kurang fokus nih untuk kegiatan ini. Kemudian salah satu kendala kita sebenarnya banyak yang DM juga di Instagram kita ingin berkunjung, ingin pinjam buku banyak, tapi tempatnya belum representatif. Mungkin ke depan akan lebih dikembangkan dan lebih banyak kolaborasi dengan teman-teman penggiat literasi yang lain. Kalau kendala dari misalnya bikin kegiatan di mana perizinan atau mungkin dukungan dari pemerintah atau dari instansi yang menaungi dunia literasi, itu seperti apa? Aman-aman aja atau justru mereka malah mendukung? Ya mudah-mudahan mendengar, melihat sehingga kita bisa berkolaborasi lagi. Sebenarnya pihak terkait termasuk di sini adalah yang menangani literasi sebenarnya juga sangat ingin melakukan kolaborasi. Misalnya kalau di kabupaten itu adalah perpustakaan daerah, dinas perpustakaan dan kearsipan daerah. Kita sempat berkunjung dan sempat ngobrol juga. Kebetulan Ibu Kadis adalah teman saya juga. Beliau juga mengajar di tempat kami. Sangat ingin melakukan kolaborasi literasi. Wow. Ya, sangat ingin melakukan kolaborasi literasi. Makasih Bu, harus didukung ini kita CS. Ya, Mas Anwar juga ya, mungkin nanti ya balik lagi ke Sampit, kegiatan lagi di Sampit. Tapi mungkin saat-saat ini tadi karena belum terlalu fokus ke sana, ada hal yang lagi diprioritaskan, jadi terhambat untuk melakukan kolaborasi. Nah, sebenarnya kolaborasi yang banyak itu saya salah satunya sama Cangkir Pustaka ya. Kolaborasi terbanyak ya? Ya, salah satunya dari tahun di dalam 2000. Penerbitannya, penjualannya atau seperti apa? Karena dipisah ya. Termasuk kita sejak tahun 2019 kalau nggak salah. Oh, 19 ya? 2019, Cangkir Pustaka 2019 ya. Sebelumnya kan bukan Cangkir Pustaka maksudnya. Oh iya. Ya, tapi tetap Pak Direktur Pak Anwar ya. Nah, beberapa hal seperti penerbitan buku, kemudian menulis, kemudian kita pernah diskusi literasi, bincang literasi live Instagram, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan literasi di Sampit. Pernah juga kita ngisi seminar ya sama Pak Anwar. Jadi berarti, hingga saat ini masih berkolaborasi. Betul ya. Thank you lah buat Cangkir Pustaka dan Pak Anwar. Kita sudah difasilitasi. Iya, benar. Bahkan kita ada di Bookcast. Kemarin kita ngobrol soal Bookcast. Jadi ini yang kedua ini. Bookcast kalau nggak salah browsing ternyata ada artinya gitu, Bookcast. Siaran buku. Oh, siaran buku. Atau buku siaran lah, ternyata bahasa seberang sana. Bookcast ya. Bookcast. Lain podcast Bookcast. Terserah lah, yang penting tujuan kita kan menyebarkan semangat berliterasi. Oke Kak Gita. Sekarang pertanyaan
dijawab cepat. Oke. Satu Kita kata aja. Satu games ya. Oke. satu Ketika kata. dengar kata literasi, Asyik. mengasihkan. buku, Bikin seger pikiran. baca, Menyenangkan. menulis, Hobi. jualan buku. Mas Anwar. Astagfirullah. Sorry. Itu kan yang ada di pikiran Enggak, tuh. tapi memang benar dengan caranya atau kasarannya modusnya jualan buku, tapi tujuan utama kan mendekatkan Literasi. akses tadi. Mendekatkan akses. Ini harus dipuji, Misinya. kalau enggak kita nggak boleh Misinya. di sini lagi. Oh, di bukunya Andrea Hirata. Ya. Ini satu kutipan yang luar biasa di bukunya Andrea Hirata yang judulnya Orang-orang Biasa. Andrea Hirata bilang jualan buku di negara yang minat bacanya rendah itu adalah sebuah patriotisme katanya gitu kan. Itu kata Andrea Hirata ya. Makanya si Pak Anwar ini bos ini book warrior katanya. Iya, pejuang Buset, buku. pejuang buku. Oke, paham. Ya, paham. karena saya tahu dari sebelum Cangkir Perjuangannya ya. Oke. Penulis paling digandrungi siapa? Penulis paling digandrungi ini Bung Oktav. itu gandrungnya berbeda itu. Lain ya. Lo kan penulis juga beliau. Ya, penulis. Itu penulis yang digandrungi Oke, hati. beliau yang pertama, yang kedua. Saya suka buku-bukunya Andrea Hirata. Kemudian buku-bukunya Pram. Buku-bukunya Pram. Kemudian buku-bukunya Ayu Tami. Ayo Tami, skip, saya nggak paham. Oh, nggak mungkin nggak paham. Terus? Buku-bukunya di Lestari. Kemudian buku-bukunya di sini ada nih Muchtar Lubis. Muchtar Lubis, ya. Ya, Itu buku pelajaran kalau Muchtar Lubis nih. Bukan ya? sastrawan. Sastrawan ya? Sastrawan gede. Oh iya. Kalau buku-buku trailer I itu Love saya Sastra. suka Dan Brown, Hmm. Da Vinci Code gitu. David Sinkut. Mana sih Muchtar Lubis ini ada di sini? Ini ada nih. Saya penasaran. Saya Udah orang beli tuh tapi belum baca yang itu. saya orang sastra. Tapi kok nggak tahu ini Oh, ya? ya? Iya. Itu sastra. Yes. Sastra Inggris Indonesia. Inggris Mandarin. Keren. Just title. Serius? Seriously. Mantap. Just title. Literasi media, Bu. Bergeraknya di literasi media. Sastrawan gitu. yang Oh, disuka siapa? Oh iya. nggak ada. Ya Allah, saya tuh paling suka buku yang semua sudah saya baca Ahmad Tohari. Ahmad Tohari. Kawan saya namanya Amin Tohari. Amin Tohari. Ahmad Tohari sastrawan besar Indonesia. Ahmad Tohari. Saya kurang paham tentang apa penulis-penulis. Cuma saya penasaran biasanya ketika pengen tahu soal misalnya dalam dunia politik, soal istilah-istilah yang belakangan muncul seperti post power syndrome atau star syndrome, nah kayak gitu itu cari buku apa sih, paling sebatas kayak gitu, nggak peduli saya menulis siapa gitu. Karena ada yang bilang juga entah siapa sih, jangan lihat menulisnya, jangan lihat yang ngomongnya, tapi lihat aja lah yang disampaikannya. Hikmah. Ya, dalam konteks pendidikan Islam itu namanya hikmah. yang Usman ya, diambil. Usman ya, Ya, lihat Usman bin Affan kalau nggak salah, kalau nggak salah. undur makola wala tangdur mankola. Yes. Gitu ya. Saya mau nyebut itu nggak bisa. Kayak gitu konteks Oke. Arabnya. Kalau dalam konteks ngobrolin kampus boleh nggak? Nggak boleh ya? Bukan Nah, boleh nggak harus- boleh, harus mungkin izin dulu. betul. Ya, harus izin dulu. Kita berarti ngomongin kampus tapi dalam segi literasinya, melibatkan mahasiswa, melibatkan kawan-kawan sejawat, tenaga pendidik, karena sebagai pegiat, bukan pegiat, sebagai pendidik di kampus kan punya tridharma nih, Yap, benar. pengabdian internal, apalagi pendidikan, penelitian. Dan pengabdian masyarakat. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanya, Yap. pengabdian masyarakat. Bagi Kak Gita bersama kawan-kawan di Universitas Muhammadiyah, STKIP Muhammadiyah Sampit. Sekolah Tinggi Keguruan Muhammad- dan Ilmu Pendidikan. STKIP Sampit, menerapkan pengabdian masyarakat dalam bentuk literasi seperti apa? Oh ya, pengabdian masyarakat dalam literasi, dalam konteks literasi kita itu sangat banyak.
tahun ini kemarin, baru tahun 2021 ini bulan tengahan dilaksanakan dari Juni sampai dengan September kemarin sampai dengan Agustus. Kita ada pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan itu sangat penting karena literasi paling dasar itu adalah bukan hanya literasi paling dasar itu bagaimana kita mau meningkatkan literasi ketika masih ada buta aksara di sekitar kita. Emangnya masih ada sekarang? Masih ada. Nah, mungkin ini bisa loh dijadiin Jadiin konten. Dijadiin konten bener. Maksudnya di media bisa diangkat. Betul. Di Kalteng itu Seperti halnya buta aksara masih ada. disabilitas kita angkat. Kalau di dunia literasi buta aksara masih. Buta aksara itu harus diangkat karena masih ada di sekitar kita. Oh, I see, ya. Ya. Paham. Misalnya, sorry saya potong. Misalnya di dunia Kementerian Perhubungan ada kawasan masih blank spot. Ya. Seperti di misalnya kawasan dunia kesehatan masih ada disabilitas misalnya atau di pelayanan publik. Kalau di dunia literasi di buta aksara itu PR-nya ya. Iya, masih ada. Bukan hanya untuk peningkatan itu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Di biasanya nih yang buta aksara ini banyak di ciri-cirinya di 3T ya. Kalau di data itu di 3T, tapi sebenarnya di daerah Sampit, tapi bagiannya biasanya di pesisir sungai yang agak jauh dari kota itu masih ada masyarakat buta aksara memang yang usianya yang di atas 40-an lah. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya yaitu rata-rata ternyata orang buta yang penyandang buta aksara ini pertama dia malu untuk belajar karena kalau orang buta aksara itu sering diolok-olok sama buta aksara itu nggak bisa baca tulis ya? Nggak bisa baca tulis. Tapi kalau duit tahu. Nah, sering digojoloki seperti itu kan? Nah, itu padahal nggak boleh. Harusnya mereka mendapatkan pelayanan dan harus dilayani oleh kita yang bisa membaca menulis untuk ngajarin mereka. Tapi yang terjadi di masyarakat banyaknya mereka malu dan lebih baik nggak ngaku gitu. Karena itu sering diolok-olok gitu. Paradok juga sih ya, dibilang buta aksara tapi lembaran 100.000 tahu, biru tahu, ini tahu. Iya. Berarti kan bisa baca angka. Karena itu sudah kebiasaan. Nah, ini dari salah satu, kami tahu ada masyarakat buta aksara itu dari salah satu tokoh. Yang dilakukan apa untuk mengejar dan membuka buta aksara tadi? Nah, kita ada beberapa mahasiswa kemarin turun ke lapangan untuk ngajarin baca dulu atau tulis dulu? Baca dan nulis. Kalau orang dewasa itu, pembelajaran orang dewasa itu harus belajarnya praktik. Berarti kalau buta aksara bisa dikatakan mereka kurang secara pendidikan formal? Ya, kurang. Nah, ini salah satu dilema dari tokoh masyarakat. Kemarin kami tahu ketika pemilihan umum, ketika lembar surat suara itu nggak ada foto, pemilihan caleg ya nggak ada foto, hanya nama, mereka bingung untuk milih. Kira-kira ada berapa persen sih seperti satu kabupaten Kotim itu? Nah, itu yang datanya belum dinas lah ya mungkin ya, dinas terkait lah ya. Harus ini. Tapi kalau menurut Kak Gita ada sekitar 5%? Di bawah itu, kalau di atas 5% itu bakalan jadi temuan yang sangat ini. Oh ya, angkanya segitu. Nah, dan itu ada di beberapa tempat sebenarnya. Ada teman-teman yang juga menjadi pendamping desa di suatu desa lah gitu, juga mengatakan ketika dia melakukan pendampingan itu masih banyak juga masyarakat yang buta aksara. Nah, ini salah satu PR literasi kita. Ya. Dan mereka harusnya mendapatkan pelayanan itu. Fokus utama salah satunya harus ke sana juga. Kalau media mau ngangkat itu sebenarnya bagus. Iya. Bisa nanti ngajak teman-teman di media nanti. Sekali dong kita angkat tentang pas Hari Aksara Internasional misalnya. Bulan apa itu? Hari Aksara itu bulan September. Oh iya, kemarin
ada apa pekan aksara rasanya. Itu boleh diangkat. Tapi kalau kita mau ngangkat sih nggak peduli itu hari apa sih. Iya, nggak peduli hari Yang apa penting kan. niat kita sudah, kita angkat, kita beritakan, kita bantu, coba. Nah, sekarang kita mau tanya lagi tentang agak-agak pribadi sih, agak personal mungkin. Dalam dunia literasi, pegiat literasi dari segi ekonomi, wah, menjanjikan nggak? Sebenarnya menjanjikan ya, dilihat dari kalau targetnya adalah ekonomi. Kalau untuk jadi pegiat literasi dalam konteks karena literasi ini sangat luas tadi ya, nggak hanya buku fisik. Sekarang kan buku digital, kemudian ada literasi digital. Kalau konteksnya itu sebenarnya sekarang sangat menjanjikan ya. Misalnya sekarang itu kan sangat diperlukan konten-konten edukatif yang mendidik. Betul. Misalnya, Ya, bahkan sekarang salah satu cita-cita anak-anak kan jadi YouTuber nih. Salah satu cita anak-anak YouTuber. Nah, kalau mau ngomong konten literasi ke dalam dijadikan sajian YouTube, ya, nah, itu ini nih menjadi bahannya kesini, tinggal bahannya ke situ. disiarkan, di-live-kan. Tinggal bagaimana konteksnya sangat menjanjikan. Betul. Nah, kenapa saya coba tanya seperti itu biar kawan-kawan yang lain tidak patah semangat gitu. Kalau mau kreatif, mau sering sharing bersama Kak Gita, bersama Kak Oktav, bersama Pak Anwar atau pegiat literasi yang lain, sebenarnya kita mencintai buku sampai kesana kemari bawa buku itu juga ada sisi ekonominya. Ya, benar. Selain lebih banyak di sisi hobi dan banyak ladang amalnya lah di dunia literasi, secara ekonomi juga. Kayak narasi itu kan punyanya Najwa Shihab, itu kan sebenarnya geraknya di literasi kan, literasi informasi, kemudian dia punya narasi newsroom, itu kan ngomongin literasi. Nah, itu sekarang sudah menjadi platform yang sangat besar. Betul. Ya, platform yang sangat besar. Kemudian dikejar-kejar orang itu, iya, mau ngasih donasi, mau ngasih duit. Iya, benar. Kemudian kalau di Bandung ya, saya contohkan di Bandung karena saya sekarang lagi di Bandung. Nah, di Bandung itu banyak sekali yang menyatukan konsep antara misalnya kafe dengan library. Betul. Di Bandung itu banyak sekali. Nah, itu sambil kemudian walking space ada. Iya. Oh, ya. Termasuk jadi, tinggal kreativitas saja. Ya. Bahkan jual kopi, dapat kaos, dapat buku, dapat merchandise yang lain. Ya. Sekarang kesana. Ya. Apalagi kemudian ngomong ini ya, kalau penulis bagus sampai bukunya jadi bestseller dan lain-lain, itu sangat ini. Kemudian juga sekarang ini banyak sekali website atau platform yang membuka anak-anak muda, membuka ruang kepada anak muda untuk mengirimkan tulisan dan berbayar, dan banyak sekali yang memanfaatkan hal tersebut. Jasa ngisi konten. Oh iya bayar, dan itu kan ngomong literasi juga. Oh iya. Oh, itu kalau di teman-teman jurnalis banyak freelance jurnalis. Ya. Diperlukan content writer di setiap kota ini dengan catatan harus dalam sehari sanggup ngirim sekian tulisan, temanya ini, sekian karakter. Iya, betul juga ya. Iya, baru sadar. Itu kan berhubungan dengan literasi juga. Betul. Kalau tidak banyak wawasan, kurang baca buku, apa yang mau ditulis gitu. Ya. Dan rata-rata penulis itu ya dia juga suka baca. Pasti. Karena sangat berhubungan. Makanya tadi kalau ada 1000 judul buku, misalnya saya punya 1000 judul buku, pasti gatal kepala saya. Entah apa aja ditulis pasti minimal meresensi gitu. Iya, minimal meresensi buku. Kak Gita, sudah ada berapa masterpiece dikatakan dalam dunia buku? Pasti seorang penulis kan masterpiece atau masih road to ke sana atau masih perjalanan ke sana? Kalau saya masih perjalanan. Saya berencana untuk membukukan disertasi saya ini nanti.
Judulnya apa? Disertasi saya itu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan. Jadi Bukunya, maaf nih, bukunya kaku. Ya, Maksudnya kaku bahasa formal. ya bukunya lebih nanti lebih ke sana, buku textbook ya. Textbook. Textbook. Nah, kemudian juga Ngantuk itu bacanya. ya. Sesuai hobi lah, sesuai selera. Buku kuliahan ya. Kalau misalnya, kalau saya sering dengan ketika ngobrol dengan teman-teman mahasiswa di kafe gitu, pas nongkrong ketemu, kalian yang baru-baru lulus kan punya tesis atau punya skripsi, coba itu dijadikan buku, Iya. tinggal diubah, ngeditnya dibikin bahasa sehari-hari. Iya, Seperti itu dalam bisa bentuk- nggak? Bisa, sangat bisa. Teman saya itu punya disertasi yang sangat tebal, kemudian dia sarikan menjadi buku yang tipis, yang dengan bahasa yang lebih mudah, Bahasa sehari-hari ya. dengan bahasa sehari-hari, tetapi berdasarkan hasil dari penelitian dia. Itu sangat bisa, sangat bisa. Bahkan satu tesis misalnya itu bisa dipecah ke beberapa buku. Jadi Ya, karena banyak iya. penelitiannya ya, banyak data ya. banyak data bisa dipecah dan dikembangkan ke beberapa Betul, buku. Mungkin tinggal ngubah seperti istilah secara kontinu, ganti secara terus menerus. Iya. Nah, kontinu kan Itu masih agak-agak bisa dipecah ke dalam beberapa buku. Jadi sebenarnya literasi itu sudah kita lakukan, terutama yang mahasiswa ya, sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Karena iya. itu yang mereka lakukan, bikin tugas, bikin makalah, itu kan mereka lagi melakukan kegiatan literasi. hanya saja niatnya sama visi misinya nggak ke literasi, Ya, karena memenuhi kewajiban memenuhi kan, kalau nggak di kewajiban. DO gitu. Nah, itu yang mindsetnya yang harus kita rubah. Tapi luar biasa loh kalau Kak Gita bisa melihat sampai ke sana, artinya banyak peluang dan banyak banyak. semangat yang bisa diajak nih. Dari mahasiswa tadi yang punya tesis, punya skripsi, ayo nggak usah mikir bikin yang macam-macam, kalian sudah punya nih. Iya. Ini kalau punya dosen kayak gini nih seneng nih kuliah. Wah, ayo kuliah tempat saya. Kalau saya kuliah bolos, jadi nitip absen aja. Nitip absen. Nggak boleh ya? Apalagi musim Zoom ya. Zoom. Ditinggal tidur. Klik linknya, pasang foto udah. Iya, terus tinggal tidur. Oke. Ngomong-ngomong nggak terasa sudah berapa jam kita ini Kak? Sebelum closing nih, 2 lagi. Oke, siap. Banyak bener ya. Hobi saya tanya sih soalnya, bukan hobi literasi saya. Literasi kan bagian bertanya juga bagian dari literasi. Mengumpulkan ini ya tulisannya. Iya. Iya, ya apa-apa. Sebenarnya saya juga pegiat literasi. Iya. Oke. Pertanyaannya yang pertama, ngapain sih Bu mau menjadi aktivis literasi atau pegiat literasi? Cita-cita dan targetnya pendek, menengah, panjang apa? Oke. Yang pertama, kenapa mau jadi pegiat literasi? Karena kecintaan ya. Hobi Hobi cinta. dan kecintaan, dan karena ngerasa itu dunia yang memang saya pengenin, yang memang kami berdua, saya dan suami saya memang mencintai dunia tersebut. Dan saling mencintai ya pasti. Dan saling mencintai. Kemudian yang kedua, kenapa ingin menularkan semangat ini ke teman-teman adalah karena kita berpegang bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selagi apa yang kita tularkan itu dapat bermanfaat dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain, Ya. maka itu kalau dalam konteks idealis ya, itu adalah salah satu bentuk ibadah kita ya. Betul. Mengajak teman-teman untuk lebih giat berliterasi itu adalah bagian dari ibadah kita, agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Betul. Target jangka pendek. Target jangka pendeknya adalah saya sesudah ini nanti saya ingin menyelesaikan hutang saya kepada Cangkir Pustaka, yaitu menyelesaikan antologi Tuh dicatat cerpen tuh, saya dicatat. yang sudah ditagih-tagih sama Mas Anwar. Jangka pendek. Menengah. Jangka menengah adalah kita sedang mempersiapkan tempat. Itu jangka menengah dan jangka panjang ya. Jangka menengahnya adalah mempersiapkan tempat, dan jangka panjangnya membuat tempat itu
sebagai wadah untuk diskusi, kemudian wadah untuk sharing literasi, dan wadah untuk teman-teman bisa membaca koleksi dan mengakses koleksi kita. Maksudnya Ada tempat yang representatif. Ngajak Cangkir Pustaka juga nanti Nah, ke situ. Pengennya sebenarnya Mas Anwar sudah nawarin nih. Ayo yuk sama Tinggal, Cangkir Pustaka. kok tempatnya belum jadi gitu ya? Iya. Nah, juga pengennya dulu kita pernah punya event bagus nih sama Mas Anwar, tapi belum pakai bendera Cangkir Pustaka. Oh, iya. Pengen punya event lain sama Cangkir Pustaka di Sampit. Mudah-mudahan nanti kita bisa menggandeng dan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas literasi lain yang ada di Sampit. Itu panjangnya luar biasa itu. Ya, panjangnya luar biasa. Itu. Karena ketika satu kota jalan, bisa kota lain, ya, benar, kabupaten lain, provinsi lain, akhirnya negara lain. Menularkan semangat literasi di banyak tempat. Amin, kita doakan. Amin. Nah, terakhir, pesan bagi sesama pegiat literasi, khususnya di Sampit, umumnya di Kalimantan Tengah lah, karena kita sama-sama belajar juga mungkin. Dan kepada masyarakat, pesannya apa? Yang pertama adalah pesan kepada siapa dulu nih? Kepada pegiat. Kepada pegiat literasi. Yang pertama adalah lakukan kegiatan literasi atau mengajak orang untuk berliterasi atau kegiatan yang berhubungan literasi itu lakukan karena kecintaan kita terhadap literasi. Yes. Ketika itu dilakukan dengan kecintaan, apapun nanti hasil yang kita dapatkan atau misalnya tanggapan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya dicuekin orang, atau misalnya kita melakukan live Instagram gak ada yang nonton gitu, ada kurang pasnya gitu. Iya, gak ada yang kurang, kita akan kecewa. Betul. Kita akan kecewa dan akhirnya ngapain capek-capek, tapi tanggapan orang nggak positif atau tanggapan orang betul. Tidak bagus. Tetapi ketika kita melakukan kecintaan, apapun tanggapan orang, saya melakukannya happy gitu. Saya tidak senang. ada yang sia-sia, bahkan sampai ke sana gitu. Betul. Iya. Semangat. Tidak akan ada yang sia-sia. Kemudian yang kedua adalah ini dari sisi idealis lagi ya. Dari sisi idealis lagi adalah sesungguhnya perintah untuk berliterasi itu adalah perintah agama juga ya. Bacalah, Iqra. Ya, bacalah itu adalah betul. konteks literasi, dan baca dulu berarti. Baca itu dalam konteks ini adalah bukan hanya membaca dalam artian formal membaca buku seperti ini, tetapi membaca alam, membaca lingkungan di sekitar kita, atau membaca tanda-tanda di sekitar kita, itu adalah bagian literasi juga. Betul, paham. Membaca pesan alam, kenapa pesan banjir lingkungan. Misalnya, pesan lingkungan. Akhirnya kenapa banjir? Akhirnya kan literasi juga sebenarnya yang harus ditanya tadi. Iya. Seperti itu. Jadi literasi itu secara idealis itu bukan hanya tentang membacanya saja, tetapi bagaimana kita dapat hakikat kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk berliterasi itu tadi. Seneng saya ngobrol-ngobrol kayak gini, itu daging semua ibaratnya. Waduh. Hanya saja 1 jam harus dibatasi, nggak terasa kan? Saya rasa masih banyak sebenarnya mau kalau misalnya saya mau terjun, terus ada kawan mau terjun ke sebagai ini, sepertinya masih banyak sebenarnya. Tapi apalah daya. Mungkin bisa ketemu di podcast yang lain. Harus optimistis. Kita optimis. Kalau masih sama-sama cinta literasi, insya Allah suatu saat ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan berkolaborasi. Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Tadi, cintai literasi dan berliterasilah dengan kecintaan, bukan karena ingin dinilai oleh orang lain. Oke, kita closing dengan salam literasi. Dadah, sampai jumpa di Bookcast Cangkir Pustaka next week. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.